Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk yang melihat dan mendengarkan video ini. Saya Rio Nurcahyo, mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina Batam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program S1 Manajemen. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Ayu Siswandani, yang kedua Nia Widiana, yang ketiga Dian Juwita Salim, yang keempat Frincilia Tiara Putri, yang kelima Desi Kirana, yang keenam Rio Nurcahyo. Baiklah, saya dan kawan-kawan akan memaparkan hasil dari tugas kelompok kami, yakni analisis struktur modal. Oke, langsung saja. Struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal tersendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimalkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi. Struktur tujuan modal. 1. Memaksimalkan modal yang dimiliki untuk tujuan pengembangan perusahaan. Kedua, mengeksplorasi modal yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja selama ini dalam periode yang telah ditentukan. Yang keempat, mengatur perencanaan dan langkah yang akan diambil pada masa depan perusahaan. Yang kelima, mengevaluasi dan menghitung besarnya biaya operasional pada suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen struktur modal. Komponen struktur modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal asing dan modal sendiri. Modal asing bisa disebut juga dengan utang modal yang berasal dari luar perusahaan dan hanyalah bersifat sementara. Jadi, perusahaan harus membayar utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam modal asing terbagi menjadi 3 komponen dan harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, yang pertama itu utang jangka pendek, yang kedua utang jangka menengah, yang ketiga utang jangka panjang. Dari 3 bagian tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang utang jangka pendek. Utang jangka pendek merupakan utang yang masa pengembaliannya harus paling lambat itu hanyalah 1 tahun. Nah, yang kedua itu utang jangka menengah. Utang jangka menengah ini biasanya masa pengembaliannya itu boleh lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Nah, maksud darinya itu utang ini boleh lebih dari 1 tahun tapi nggak boleh lebih dari 10 tahun. Nah, yang ketiga itu utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini biasanya masa pengembalian itu panjang kali, terus kayak lama gitu. Nah, biasanya itu lebih dari 10 tahun. Itu tentang modal sendiri. Modal sendiri bisa disebut juga dengan ekuitas. Modal sendiri adalah modal yang asalnya dari pemilik perusahaan itu sendiri dan ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentu. Nah, dalam modal sendiri ini diharapkan perusahaan tetap berada dalam jangka waktu yang tidak mempunyai batasannya, sedangkan modal pinjaman itu mempunyai jatuh tempo. Nah, di bagian modal sendiri ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama modal saham, yang kedua cadangan, yang ketiga itu laba ditahan. Modal saham itu adalah bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu cadangan. Cadangan dimaksud tersebut ialah cadangan yang dibuat dari perolehan keuntungan yang didapat oleh perusahaan selama rentang waktu yang lalu atau dari tahun sebelum-sebelumnya atau tahun yang akan berjalan. Yang ketiga itu laba ditahan. Laba ditahan itu merupakan keuntungan yang didapat dari sebuah perusahaan, bisa beberapanya dibayarkan sebagai dividen dan beberapanya bisa ditahan oleh perusahaan tersebut.
Faktor yang mempengaruhi struktur modal terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, struktur aktiva. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Syamsuddin, struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen, aktiva baik, aktiva tetap, maupun aktiva lancar. Growth opportunity. Menurut May, tahun 2006, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini dan Arianto, tahun 2008, definisi growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, risiko bisnis. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Teori pendekatan struktur modal terbagi dari 3 teori. Yang pertama, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Cara ini dilakukan berdasarkan asumsi teori bahwa nilai investasi dapat dari jumlah utang dan modal. Nilai investasi ditentukan oleh laba dan rugi dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, nilai investasi tidak dipengaruhi perubahan dari struktur modal. 2. Teori pendekatan laba bersih. Struktur modal akan dianalisa menggunakan pendekatan laba bersih, yaitu perubahan struktur modal dengan melakukan penambahan melalui laba bersih. Cara ini terbilang cukup efektif karena tidak harus mencari tambahan modal dari pihak luar. Mencari penambahan modal dari pihak lain akan menurunkan nilai kredibilitas perusahaan di mata para penanam modal. Perusahaan akan dinilai tidak sehat oleh para investor karena diasumsikan para penanam modal akan mendapat laba yang sedikit. Yang ketiga adalah teori pendekatan sederhana. Perubahan struktur modal terjadi dengan memperhitungkan biaya modal terendah dengan menjual harga saham yang paling tinggi. Hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan nilai kapitalisasi pada perusahaan. Perhitungan melalui metode ini cukup sederhana. Total hutang dibagi jumlah modal sehingga bisa memperhitungkan nilai aktiva serta gambaran suatu perusahaan. Sehingga analisis struktur modal pada perusahaan meliputi analisis berikut ini. 1. Analisis arus kas perusahaan. Analisis arus kas perusahaan merupakan kegiatan meneliti serta mengevaluasi kas masuk dan kas keluar sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan. 2. Analisis EBIT, Earning Before Interest and Tax, adalah suatu analisis keuangan sebuah perusahaan dengan memperhatikan laba sebelum biaya bunga dan pajak. Cara ini digunakan investor atau penanaman modal dengan membandingkan dua perusahaan sejenis mengenai laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Analisis rasio utang. Analisis struktur modal selanjutnya adalah dengan melakukan analisis rasio utang. Analisis ini digunakan untuk menjumlahkan total hutang yang dapat ditutup dengan aset perusahaan. Cara mengerjakan atau cara menghitung struktur modal. PT ABC memiliki utang sebesar 30 juta dengan bunga 5% dan laba operasi bersihnya 10 juta. Jika tingkat kapitalitas modal sendiri atau bisa tingkat kapitalitas berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal sendirinya sebesar 11%. Maka cara menghitung penilaian perusahaannya adalah sebagai berikut.
Cara mengerjakannya yang pertama O. O itu laba bersih operasi. Laba bersih operasinya itu 10 juta. F itu bunganya itu 5% dikali 30 juta. Jadi hasilnya itu 1.500.000. Yang E itu laba tersedia untuk pemegangan saham. Hasilnya itu 8.500.000. Hasil dari 8.500.000 itu adalah laba bersih operasinya dikurang bunganya tadi 7.500.000, jadi hasilnya itu 8.500.000. Yang tingkat kapitalisasi MS-nya itu 11%. Yang S itu nilai pasar saham. Nilai pasar saham sama dengan 8.500.000 dibagi 11%. Jadi hasilnya 77.727.700. B itu nilai pasar obligasi. Hasilnya itu 30 juta. Yang V itu nilai keseluruhan perusahaan. Totalnya itu 107.727.700. Jadi, tingkat kapitalisasi keseluruhan KO O dibagi V sama dengan 10 juta rupiah dibagi 105.714.000 dikali 100% sama dengan 9,46%. Jadi harga per lembar saham adalah 45.714.000 rupiah dibagi 520 sama dengan 87.910. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan dengan pendekatan tradisional di atas bisa diketahui bahwa struktur modal yang optimal ada pada contoh A, yaitu 107.277.000, di mana dari asumsi tersebut modal yang dibutuhkan memiliki nilai terendah 9,28%, namun dapat memberikan harga saham tertinggi yaitu 91,444 dibandingkan B dan C. Oke, sekian. Terima kasih. Sehingga sekarang obligasi dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan menjadi lebih rendah yaitu 10%. Maka besarnya KO, tingkat kapitalisasi keseluruhan, dapat dihitung sebagai berikut. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhannya adalah, kita akan mencari O, laba bersih operasi 10 juta rupiah, F, bunga 0, E, laba tersedia untuk pemegang saham 10 juta rupiah, tingkat kapitalisasi MS 10%, nilai pasar saham 10 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah, 10% dibagi 0%, nilai pasar obligasi 0, V, nilai keseluruhan perusahaan 100 juta rupiah. Oke, jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah 100 juta. KO sama dengan O dibagi V sama dengan 10 juta rupiah dikali 100 juta rupiah dikali 10% sama dengan 10%. Sehingga besar harga saham menjadi 100 juta rupiah dibagi 850 ditambah 330 sama dengan 84,750. Dengan demikian harga saham turun karena perubahan struktur modal. Misalkan sekarang perusahaan menambah modal asingnya menjadi 30 juta rupiah lagi, sehingga menjadi 60 juta dan saham akan berkurang sebesar 328 lembar. Sehingga saham menjadi tinggal 522 lembar. Dan tingkat kapitalisasi 14%, bunga obligasi yang harus dibayar meningkat 6%. Sehingga besarnya tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. Oke, yang pertama O, laba bersih operasi 10 juta, yang F, bunga 6% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3.600.000. Yang E, laba tersedia untuk pemegang saham 64 juta rupiah, tingkat kapitalisasi MS 14%, yang S, nilai pasar saham 65 juta rupiah atau 14% dibagi 45,714.000 rupiah, yang V, nilai keseluruhan menjadi totalnya 105.714. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhan KO O dibagi V sama dengan 10 juta rupiah
dibagi 105.714.000 dikali 100% sama dengan 9,46%. Jadi harga per lembar saham adalah Rp45.714.000 dibagi 520 sama dengan 87.910. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan dengan pendekatan tradisional di atas bisa diketahui bahwa struktur modal yang optimal ada pada contoh A, yaitu 107.277.000, di mana dari asumsi tersebut modal yang dibutuhkan memiliki nilai terendah 9,28%, namun dapat memberikan harga saham tertinggi yaitu 91,444 dibandingkan B dan C.